Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian materi kedudukan sebelumnya saya akan membacakan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Selvi Agustina, NIM 2103096049. Yang kedua, Jaina Yansakila, NIM 2103096059. Yang ketiga, Arni Dwi Yuni Astuti 21030960, NIM 2103096079. Materi yang pertama, kedudukan hadis yang akan dibacakan oleh Mbak Alfaya. Kepadanya saya persilahkan. Kedudukan hadis. Menurut kesepakatan mayoritas ulama, kedudukan hadis merupakan salah satu sumber ajaran hukum Islam. Tetapi ada juga yang menolak bahwa hadis sebagai salah satu sumber ajaran hukum Islam. Mereka biasa disebut dengan ingkar as-sunnah. Kedudukan hadis Nabi sebagai sumber otoritas ajaran Islam yang kedua telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam, tidak saja di kalangan Sunni, tetapi juga di kalangan Syiah dan aliran Islam lainnya. Legitimasi otoritas ini tidak diraih dari pengakuan komunitas Muslim terhadap Nabi sebagai orang yang berkuasa, tetapi diperoleh melalui kehendak ilahiyah. Oleh karena itu, segala perkataan, perbuatan, dan takrir beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada fungsi hadis dalam ajaran Islam yang akan dibacakan oleh Mbak Jaina Yansakila. Kepadanya saya persilahkan. Fungsi hadis dalam ajaran Islam. Pada dasarnya, hadis memiliki fungsi primer sebagai menegaskan, memperjelas, dan menguatkan hukum-hukum dan hal lain yang terdapat di Al-Quran Sunnah disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani, hadis menjalankan fungsi sebagai berikut. 1. Menguatkan dan menjelaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran yang dikenal dengan istilah fungsi ta'kid dan takrir. 2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. 3. Menetapkan sesuatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak ada dalam Al-Quran. Selanjutnya, ada contoh fungsi hadis yang akan dibacakan oleh Mbak Selvi. Kepadanya saya persilahkan. Contoh fungsi hadis. 1. Bayan al-takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Contohnya, perintah untuk berwudu dengan baik. 2. Bayan at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Contohnya, hukuman bagi pencuri adalah dipotong tangannya. 3. Bayan at-tasyri atau memberi kepastian aturan Islam yang tidak terdapat pada Al-Quran. Contohnya, perintah untuk berzakat. 4. Bayan nasah, mengubah ketentuan terdahulu. Contohnya, kewajiban bagi orang-orang bertakwa untuk berwasiat. Yang selanjutnya ada pendapat ulama tentang fungsi hadis yang akan dibacakan oleh pendapat dari Imam Malik yang dikutip oleh Romansyah bahwa hadis mempunyai 4 fungsi ulama yang menghubungkan sebagai bayan at-takrir yang menetapkan dan mengokohkan hukum-hukum Al-Quran. Yang kedua, berfungsi sebagai bayan atau di Al-Quran. Yang ketiga, berfungsi sebagai bayan at-tafsil yang menjelaskan ayat-ayat yang masih al-basi atau tasbih dan takwil, yakni memanjangkan keterangan yang masih ringkas dalam Al-Quran. Pendapat ulama yang kedua, dari Al-Khatib, bagaimana dikutip oleh Syahrin Darahab. Hadis memiliki 3 fungsi terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama. Yang kedua, hadis berfungsi memperjelas atau memperinci apa yang telah digariskan dalam Al-Quran, hukum yang belum diatur dalam Al-Quran. Kami sampaikan warahmatullahi wabarakatuh.